Di sebuah gedung perkantoran megah, suasana sedang penuh kegembiraan. Fanny, seorang wanita berusia 40 tahunan, baru saja diangkat menjadi direktur di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Pagi itu, dia datang ke kantor dengan senyuman lebar yang tak bisa disembunyikan. Ia mengenakan setelan kerja yang elegan dan membawa tas kerja kulit mahal. Ini adalah awal dari perjalanan baru, gumamnya pada dirinya sendiri sambil menatap refleksinya di cermin lift. Setibanya di kantor, Fanny disambut oleh rekan-rekan kerja yang mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Dia melangkah dengan penuh percaya diri menuju ruang kerjanya yang baru. Di ruangan itu, Fanny menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta. Inilah yang kuimpikan selama ini, pikirnya beberapa hari kemudian. Untuk merayakan kenaikannya jabatan, Fanny memutuskan untuk membawa putranya, Raka, yang berusia 10 tahun, ke kantor untuk makan siang. Raka, dengan wajah polos dan senyum ceria, tampak sangat antusias. "Ibu, kantor ibu besar sekali," serunya saat mereka memasuki gedung. Fanny mengajak Raka makan siang di kantin perusahaan yang terletak di lantai dasar. Mereka duduk di meja dekat jendela, menikmati makanan sambil berbincang ringan. Raka tampak menikmati setiap momen bersama ibunya di kantor. Setelah selesai makan, tanpa sadar Raka membuang plastik bekas makanannya di lantai. Fanny yang sedang sibuk dengan teleponnya, tidak menyadari hal tersebut. Tak lama kemudian, seorang nenek dengan pakaian lusuh dan sapu di tangannya datang mendekat. Dengan cekatan, nenek itu membersihkan sampah yang berserakan di lantai. Wajahnya berkeriput dan tampak letih, namun dia tetap bekerja dengan penuh dedikasi. Fanny yang baru menyadari keberadaan nenek tersebut, memandangnya dengan tatapan sinis. "Raka, kamu harus rajin belajar ya, agar hidupmu tidak sengsara seperti nenek itu. Sudah tua tapi masih harus memungut sampah," ujarnya kepada Raka dengan nada angkuh. Raka yang masih belum mengerti hanya mengangguk-angguk. Sementara itu, nenek tersebut mendengar perkataan Fanny dan hanya tersenyum tipis. "Maaf, boleh tahu apa jabatan ibu perusahaan ini?" tanya nenek tersebut. Fanny yang merasa posisinya lebih tinggi, menjawab dengan angkuh, "Aku direktur baru di sini." "Kenapa memangnya?" Nenek itu hanya mengangguk tanpa menjawab. Dari kejauhan, datang seorang pria dengan jas rapi menghampiri nenek tersebut. "Ibu Presidir, rapat sebentar lagi akan dimulai. Silakan masuk ruangan," ujar pria tersebut dengan hormat. Fanny yang kaget mendengar panggilan tersebut, hanya bisa terdiam. Nenek itu melepaskan jaket lusuhnya, memperlihatkan pakaian dan jas rapi di baliknya. Ternyata, dia adalah pendiri perusahaan ini. Fanny merasa wajahnya memerah karena malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa mengubah ekspresinya, nenek tersebut berkata kepada pria tadi, "Mas, tolong ya, cabut jabatan wanita sombong ini. Kita tidak memerlukan orang sombong seperti dia. Nanti bisa merugikan perusahaan." Pria itu mencatat nomor pekerja Fanny, dan pada hari itu juga dia dipecat. Fanny tidak bisa menjawab apa-apa, terpaku dalam rasa malu dan penyesalan. Sang presidir mendekati Raka yang tampak bingung dengan apa yang terjadi. Dia berlutut agar bisa sejajar dengan pandangan mata Raka dan berkata dengan lembut, "Aku memecat ibumu, berharap kamu mengerti bahwa menjadi orang besar bukan ditentukan oleh kepintaran saja, tetapi bagaimana kita mampu menghargai dan membantu orang-orang di sekitar kita." Raka mengangguk perlahan, mulai memahami pesan yang disampaikan oleh nenek tersebut. Fanny yang menyaksikan momen itu merasa campur aduk di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa sikap sombong dan merendahkan orang lain tidak akan membawanya kemana-mana. Dengan air mata yang mulai menggenang, Fanny berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah kejadian itu, Fanny menghabiskan waktu lebih banyak dengan Raka dan memikirkan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk memperbaiki kesalahan dan memulai dari nol. Fanny mencari pekerjaan baru dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan rendah hati. Selama beberapa bulan, dia mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri dan bekerja di beberapa tempat untuk menambah pengalaman. Di setiap tempat yang dia datangi, Fanny selalu mengingat pesan dari nenek presidir dan berusaha untuk menghargai setiap orang yang bekerja bersamanya. Perlahan tapi pasti, Fanny mulai membangun kembali karirnya. Dia diterima bekerja di sebuah perusahaan kecil dan berkat dedikasi serta sikap rendah hatinya, ia berhasil membantu perusahaan tersebut berkembang pesat. Kali ini, dia tidak hanya fokus pada pencapaian pribadi tetapi juga bagaimana membuat timnya merasa dihargai dan termotivasi. Sementara itu, Raka yang semakin dewasa selalu mengingat pesan dari nenek presidir.
Dia tumbuh menjadi anak yang rajin belajar dan selalu menghargai orang lain, tidak peduli apa pekerjaan mereka. Setiap kali melihat petugas kebersihan atau pekerja lainnya, Raka selalu memberikan senyuman dan sapaan hangat. Hubungan antara Feni dan Raka semakin erat. Feni sering berbagi cerita tentang perjuangannya dan mengajarkan Raka untuk selalu rendah hati. Raka pun belajar banyak dari ibunya tentang arti sebenarnya dari kepemimpinan dan menghargai orang lain. Beberapa tahun kemudian, Feni kembali diberi kesempatan untuk memimpin sebuah perusahaan besar. Kali ini, dia melangkah dengan lebih bijaksana dan penuh kerendahan hati. Feni memastikan setiap karyawan merasa dihargai dan dianggap penting, tidak peduli apapun posisi mereka. Di kantor barunya, Feni dikenal sebagai pemimpin yang adil dan penuh empati. Dia selalu meluangkan waktu untuk berbicara dengan karyawannya, mendengarkan keluhan dan saran mereka. Feni juga sering terlihat berbincang dengan petugas kebersihan dan pekerja lain yang sering diabaikan. Suatu hari, saat berjalan melewati kantor, Feni bertemu dengan seorang nenek petugas kebersihan yang mengingatkannya pada nenek presidir di perusahaan lamanya. Dengan senyuman tulus, Feni menyapa dan mengajak nenek tersebut berbincang. Dari obrolan itu, Feni semakin memahami pentingnya menghargai setiap orang, apapun pekerjaannya. Setiap malam, Feni sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Dia bersyukur atas semua pelajaran yang telah dia terima, terutama dari nenek presidir yang bijaksana itu. Feni menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya tentang posisi atau jabatan tinggi, tetapi bagaimana kita dapat memberikan dampak positif pada orang-orang di sekitar kita. Feni selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi Raka. Dia ingin Raka tumbuh menjadi pria yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang baik dan menghargai setiap orang. Ia berharap bahwa pelajaran hidup yang dia alami bisa menjadi bekal berharga bagi masa depan putranya. Dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi, Feni merasa bahwa dia telah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia tidak lagi sombong dan selalu berusaha untuk membantu dan menghargai orang lain. Melalui pengalaman hidupnya, Feni belajar bahwa kebesaran sejati terletak pada kemampuan untuk berempati dan menghargai setiap peran dalam kehidupan. Perjalanan Feni sebagai direktur baru di perusahaan besar ini terus berlanjut. Kali ini, dia merasa lebih siap dan bijaksana dalam menghadapi tantangan. Setiap pagi, dia menyempatkan diri berkeliling kantor, menyapa karyawan dari berbagai divisi. Karyawannya merasa dihargai dan semangat kerja pun meningkat. Suatu hari, Feni mengadakan pertemuan dengan seluruh staf untuk membahas strategi perusahaan ke depan. Dia menekankan pentingnya kerja tim dan menghargai setiap kontribusi, besar atau kecil. Kita semua adalah bagian dari roda yang membuat perusahaan ini bergerak maju, katanya dengan penuh semangat. Tanpa kalian, roda ini tidak akan berputar. Di akhir pertemuan, banyak karyawan yang merasa terinspirasi. Mereka melihat perubahan yang signifikan dalam diri Feni. Feni yang dulu dikenal sebagai sosok ambisius dan angkuh, kini menjadi pemimpin yang rendah hati dan peduli. Beberapa bulan kemudian, perusahaan mengadakan acara penghargaan untuk karyawan berprestasi. Feni berdiri di atas panggung, memberikan pidato singkat sebelum menyerahkan penghargaan. Dia berbicara tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerja keras, kerendahan hati, dan saling menghargai. Di tengah acara, Feni melihat seorang wanita tua yang tampak akrab. Dia adalah nenek yang pernah bekerja sebagai petugas kebersihan dan pendiri perusahaan tempat Feni dulu bekerja. Nenek tersebut datang menghampiri Feni setelah acara selesai. "Selamat, Feni. Aku mendengar banyak hal baik tentangmu," kata nenek tersebut dengan senyuman hangat. Feni terkejut sekaligus bahagia melihat nenek tersebut. "Terima kasih, Bu. Semua ini berkat pelajaran yang Ibu berikan kepada saya dulu. Saya tidak akan pernah melupakan nasihat Ibu." Nenek itu mengangguk, lalu berkata, "Teruslah seperti ini, Feni. Kepemimpinan yang baik adalah tentang bagaimana kita bisa membawa orang lain maju bersama kita. Aku bangga melihat perubahanmu." Seiring berjalannya waktu, perusahaan Feni mengalami berbagai tantangan, mulai dari persaingan pasar yang ketat hingga masalah internal. Namun, dengan pendekatan yang empatik dan bijaksana, Feni berhasil mengatasi setiap rintangan. Dia selalu melibatkan karyawannya dalam pengambilan keputusan penting, mendengarkan masukan dari berbagai pihak, dan memastikan setiap orang merasa didengar dan dihargai. Ini membuat suasana kerja di perusahaan menjadi lebih positif dan produktif. Suatu hari, perusahaan menghadapi krisis besar. Pasar global mengalami penurunan tajam, dan banyak perusahaan lain yang mulai melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Feni dihadapkan pada pilihan sulit, melakukan PHK atau mencari solusi alternatif.
Feni memutuskan untuk mengadakan rapat darurat dengan seluruh manajemen dan karyawan. Dia menjelaskan situasi perusahaan dengan transparan dan meminta pendapat mereka tentang langkah yang harus diambil. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat untuk bersama-sama mengencangkan ikat pinggang dan mencari cara untuk mengurangi biaya tanpa harus memecat karyawan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak. Karyawan yang melihat ketulusan Feni menjadi semakin termotivasi dan bersedia bekerja lebih keras demi menjaga perusahaan tetap berjalan. Suatu hari, Feni mengajak Raka untuk mengunjungi kampung halaman mereka di sebuah desa kecil di luar Jakarta. Dia ingin menunjukkan kepada putranya tempat di mana dia tumbuh dan belajar tentang kehidupan. Mereka mengunjungi sekolah dasar tempat Feni dulu belajar, bertemu dengan guru-guru lama yang masih mengingatnya. Feni juga membawa Raka ke rumah neneknya, yang dulu selalu mengajarkan tentang pentingnya kerja keras dan kerendahan hati. Di desa itu, Feni dan Raka bertemu dengan banyak orang yang hidup sederhana namun penuh kebahagiaan. Raka melihat bagaimana orang-orang di desa saling membantu dan menghargai satu sama lain, tidak peduli seberapa besar atau kecil peran mereka. Feni merasa perjalanan ini penting untuk memberikan pelajaran nyata kepada Raka tentang nilai-nilai kehidupan. Dia berharap bahwa pengalaman ini akan menjadi bekal berharga bagi Raka dalam menghadapi masa depannya. Beberapa tahun kemudian, Feni dan Raka kembali mengunjungi kantor lama tempat Feni pertama kali diangkat sebagai direktur. Kali ini, mereka disambut dengan penuh kehangatan oleh semua karyawan. Feni melihat banyak perubahan positif yang terjadi di perusahaan itu, dan dia merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Raka yang kini sudah remaja, berdiri di samping ibunya dengan bangga. Dia melihat bagaimana ibunya telah berkembang menjadi pemimpin yang dihormati dan dicintai banyak orang. Raka berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mengingat pelajaran yang telah dia dapatkan dari ibunya dan nenek presidir yang bijaksana. Feni menatap Raka dengan mata berkaca-kaca, merasa bersyukur atas semua pengalaman yang telah mereka lalui bersama. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi dia yakin bahwa dengan nilai-nilai yang telah dia tanamkan pada dirinya dan putranya, mereka akan mampu menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Dengan hati yang penuh syukur dan semangat yang baru, Feni dan Raka melangkah keluar dari kantor lama itu, siap untuk memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa menjadi orang besar bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana mereka bisa membawa orang lain untuk turut menikmati kesuksesan tersebut. Feni dan Raka kembali ke kehidupan sehari-hari mereka dengan semangat baru. Feni, yang kini lebih bijaksana dan rendah hati, terus memimpin perusahaannya dengan integritas dan empati. Sementara itu, Raka semakin menunjukkan perkembangan yang mengesankan dalam akademis dan kepribadiannya. Di sekolah, Raka menjadi contoh bagi teman-temannya. Dia selalu menghargai setiap orang, dari teman sekelas hingga staf kebersihan. Guru-guru sering memuji Raka atas sikapnya yang sopan dan rasa hormatnya terhadap semua orang. Feni naik ke panggung dengan tenang, memulai pidatonya dengan menceritakan perjalanan hidupnya dan pelajaran penting yang dia dapatkan. Ketika kita berada di puncak, sangat mudah untuk lupa dari mana kita berasal dan siapa yang membantu kita sampai di sana, ujar Feni. Namun, penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi juga dari bagaimana kita memperlakukan orang di sepanjang jalan. Cerita Feni tentang nenek presidir yang bijaksana dan pengalamannya memimpin perusahaan dengan empati menyentuh hati banyak orang di ruangan itu. Dia berbagi tips praktis tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik, yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan orang-orang di baliknya. Di tengah kebahagiaan dan kesuksesan yang mereka rasakan, Feni dan Raka dihadapkan pada ujian berat. Suatu hari, Feni menerima kabar bahwa ibunya, yang tinggal di desa, jatuh sakit parah. Tanpa berpikir panjang, Feni memutuskan untuk membawa ibunya ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis terbaik. Selama masa sulit itu, Feni dan Raka saling menguatkan. Raka belajar banyak tentang tanggung jawab dan kasih sayang melalui cara ibunya merawat neneknya. Mereka menghabiskan banyak waktu di rumah sakit, dan meskipun kelelahan, Feni tetap menunjukkan ketegaran dan ketulusan. Di saat-saat seperti ini, Feni sering teringat pesan nenek presidir tentang pentingnya menghargai setiap orang dan setiap momen. Dia mengajarkan Raka untuk selalu bersyukur dan berdoa, serta berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap situasi. Setelah beberapa bulan perawatan intensif, ibunya Feni mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Keluarga mereka merayakan setiap kemajuan kecil dengan penuh syukur. Raka, yang semakin dewasa, turut merasakan kebahagiaan mendalam melihat neneknya pulih. Keseharian mereka mulai kembali normal.
Feni kembali fokus pada pekerjaannya, namun dengan perspektif yang semakin kaya akan makna hidup. Dia tidak hanya bekerja untuk meraih kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Raka yang terinspirasi dari pengalaman keluarganya, mulai menunjukkan minat besar pada bidang medis. Dia sering berdiskusi dengan dokter yang merawat neneknya dan menunjukkan keinginan untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana membantu orang lain. Raka, yang kini duduk di bangku sekolah menengah atas, memutuskan untuk mengejar cita-citanya menjadi dokter. Dia belajar dengan giat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di sekolah. Feni mendukung penuh keputusan putranya, bangga melihat semangat dan dedikasinya. Di sela-sela kesibukan sekolah dan kegiatan sosial, Raka juga aktif dalam komunitas, membantu mengorganisir berbagai acara amal dan penggalangan dana untuk mereka yang membutuhkan. Dia menerapkan nilai-nilai yang telah dia pelajari dari ibunya dan nenek Presedir dalam setiap aspek hidupnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Raka berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran di universitas ternama. Usahanya yang keras dan sikap rendah hatinya, membuatnya menjadi salah satu mahasiswa yang dihormati di kampus. Feni merasa bangga melihat anaknya tumbuh menjadi pria yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki hati yang besar. Feni, yang kini telah mencapai banyak dalam karirnya, terus menginspirasi banyak orang dengan kepemimpinannya yang empatik dan visioner. Di perusahaan, dia dikenang sebagai pemimpin yang tidak hanya membawa kesuksesan finansial tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan penuh rasa saling menghargai. Dengan segala pencapaian yang telah diraih, Feni dan Raka terus melangkah maju, selalu mengingat nilai-nilai penting yang pernah diajarkan nenek CEO. Mereka memahami bahwa kesuksesan bukan hanya tentang posisi atau jabatan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberikan dampak positif pada orang lain dan lingkungan sekitar kita. Raka, yang kini menjadi dokter muda, menjalani praktiknya dengan penuh dedikasi. Setiap pasien yang dia temui adalah kesempatan baginya untuk menerapkan pelajaran hidup yang telah dia pelajari. Dia selalu mengingat pesan nenek CEO. Menjadi orang besar bukan ditentukan oleh kepintaran saja, tetapi bagaimana kita mampu menghargai dan membantu orang lain. Feni terus memimpin perusahaannya dengan penuh integritas, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi karyawan dan masyarakat. Dia merasa puas dengan hidupnya, tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil telah memberikan pelajaran berharga bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dengan begitu, perjalanan Feni dan Raka tidak hanya menjadi cerita tentang kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana mereka berhasil menyebarkan nilai-nilai kebaikan, kerendahan hati, dan saling menghargai kepada dunia. Mereka menyadari bahwa menjadi besar adalah tentang bagaimana kita bisa membawa orang lain untuk turut menikmati kesuksesan tersebut, dan itulah yang membuat hidup mereka penuh dengan makna dan kebahagiaan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.